Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saat ini saya meyakini bahwa manusia sedang memperbodoh dirinya sendiri. Mengapa? Karena kamu lebih memilih mempercayai kekuatan kumpulan manusia daripada Allah. Maka itu adalah kebodohan sejati. Kebodohan utama adalah yang dilakukan Dajjal bersama Zionis laknatullah yang membantai anak-anak Gaza, seakan-akan tidak ada Allah yang akan membalas mereka. Sebuah kebodohan yang nyata ketika kamu bangga dengan handphone yang bermula dengan kode Morse, dengan HP telepon berkabel, sampai akhirnya HP yang tidak berkabel, wireless. Itu butuh 20-50 tahun. Sesuatu yang hebat di mata manusia, membanggakan. Tapi bayangkan, selama beribu-ribu tahun manusia hidup, 1000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu, adakah dari manusia-manusia itu yang bisa menciptakan darah? Tidak ada. Dan 1000 tahun kemudian, 2000 tahun kemudian pun tidak ada seorang manusia pun yang mampu menciptakan darah. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, menyebutkan bahwa semesta bumi ini diciptakan dengan air. Bahkan tubuh manusia itu sebagian besar mengandung darah, air, cairan. Dan kamu bangga dengan kehebatan manusia. Kamu takut dengan kehebatan manusia. Padahal manusia itu tidak punya daya apa-apa terhadap ilmunya Allah. Makanya ilmu manusia itu terbatas, sedangkan ilmunya Allah itu tidak terbatas. Berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun pun, berapapun perjalanan waktu yang kamu pakai, kamu gak akan pernah menciptakan apa yang telah Allah ciptakan. Makanya hukum kekalahan energi hanya bisa diubah, tidak bisa diciptakan. Manusia tidak akan pernah menciptakan apa yang Allah ciptakan. Dan itulah kebodohan utama yang dilakukan Zionis, yang mempercayai Dajjal. Dia melihat Dajjal itu hidupnya lama dan percaya bahwa mereka juga akan hidup lama ketika menyembahnya. Padahal itu hanya sebuah ilmu yang diizinkan untuk dimiliki. Tetapi manusia-manusia Zionis lebih senang berilmu dengan sesuatu yang menyenangkan di mata mereka, itulah dunia. Padahal coba tanyakan kepada si Dajjal. Kalaupun kamu menonton video ini ya, kamu Zionis tingkat atas berarti. Zionis tingkat atas yang melihat Dajjal langsung dan merencanakan semua kejahatan di bumi ini. Tanyakan ke Tuhanmu, Dajjal. Apakah dia mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan? Apakah dia bisa menciptakan sesuatu dari ruang hampa? Tidak bisa pasti. Dia hanya akan menjawab, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itulah dia, pembohong sejati, iblis sejati yang Allah izinkan dengan ilmunya untuk mempelajari sesuatu dengan batasan tertentu. Tapi hanya sebatas itu. Selama ribuan tahun mendatang, tidak ada satupun kamu dari manusia atau jin yang mampu menciptakan apa yang telah Allah ciptakan, termasuk juga darah. Inilah kebodohan utama. Dan kebodohan kedua adalah umat muslim. Umat muslim itu sendiri yang menerima Al-Quran. Kamu menerima Al-Quran, membacanya, tapi kamu tidak mempercayainya 100%. Karena kamu tidak mau berjuang untuk menegakkannya. Kamu lebih senang hidup santai. hidup dengan membayar kaum munafik agar kamu tidak berperang. Jadi hidup yang tidak mau berjuang adalah hidup yang dipilih oleh hampir seluruh umat muslim saat ini. Dan justru karena pilihannya itulah yang menyebabkan genosida Gaza. Karena sekali lagi, apakah warga Gaza yang dibantai itu dibantai dengan pedang yang berasal dari tangan manusia? Kan tidak. Itu dari bom, diciptakan dengan uangnya dari US dollar, uang kertas pemerintahan Amerika, dengan seluruh pembangunan ekonomi yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin munafik itu dengan pemerintah Amerika. Dan kamu hidup di bawahnya, kamu memberikan
bagian dari dirimu ke mereka. Nah, inilah kebodohan yang nyata yang dilakukan oleh umat muslim. Kamu gak percaya pada dirimu sendiri. Kamu lebih percaya bahwa mereka itu menakutkan besar dengan senjata-senjatanya. Kamu gak percaya bahwa Allah lebih besar daripada mereka. Makanya kamu gak mau memisahkan diri, bersikap lemah, bersikap pengecut, membiarkan dirimu bekerja di bawah kaum munafik itu. Padahal kaum munafik itu takut sama kamu. Kaum munafik itu takut sama umat muslim gitu. Tapi kamu masih tertidur dengan kebodohanmu, tertidur dengan ketidakpahamanmu. Kamu berpikir kamu baik-baik saja bekerja di bawah kaum munafik yang justru membangun hubungan ekonomi dengan pemerintah Amerika yang menciptakan senjata untuk membantai Gaza. Inilah kebodohan umat muslim. Maka kebodohan ini telah Allah buka dengan prajurit-prajurit jurnalis Gaza yang memperlihatkan kebenaran tentang kemunafikan dari pemerintah ini. Dan inilah saatnya untuk mengambil sebuah keputusan. Sebagai umat muslim, inilah kenyataan yang dimana kamu harus berpikir dan mengambil keputusan. Hentikan kebodohan ini. Inilah kebodohan yang nyata yang kamu lakukan. Ketika kamu mempelajari Al-Quran, kamu memahami Al-Quran, tapi kamu lebih percaya bahwa kekuatan Amerika, kekuatan pemerintah munafik itu lebih besar daripada Allah. Inilah kebodohan yang nyata. Kamu melakukan kebodohan yang hampir sama seperti yang dilakukan oleh Zionis kepada Dajjal. Makanya mereka membantai manusia. Mereka tidak peduli dengan kesetaraan, keseimbangan yang telah Allah ciptakan dengan ekosistem bumi yang sejak awal ada. Tidak peduli dengan sirkulasi darah tubuh yang mengalir dalam tubuh mereka tercipta dengan sistem yang sempurna. Tidak peduli. Mereka berpikir kesempurnaan dan keseimbangan itu terjadi dengan sendirinya. Tidak percaya bahwa Allah menciptakan keseimbangan itu, sehingga mereka menghancurkan keseimbangan itu dengan semena-mena, membantai siapapun yang mereka inginkan di Gaza untuk membangun sebuah kerajaan baru. Maka apakah kamu ingin menjadi bagian dari ini atau tidak? Tapi ini jitunya rencana Allah. Rencana Allah memang selalu lebih jitu daripada orang-orang jahat itu. Sebelum mereka mewujudkan kerajaan itu, maka kerajaan itu akan tumbang. Apakah dengan bencana ataupun dengan prajurit-prajurit dari umat muslim yang berani. Maka umat muslim yang berani, yang memiliki kekuatan iman di atas rata-rata ini akan berkumpul dan akan menghentikan semua ini. Wallahu a'lam apakah akan segera terjadi. Saya harap itu segera terjadi. Saya hanya menjadi salah seorang pengajak agar itu segera terjadi, karena saya membenci kebodohan yang dilakukan oleh umat muslim saat ini, yaitu bekerja di bawah pemerintah munafik. Pikirkanlah wahai umat muslim, pikirkanlah. Sesungguhnya umat muslim itu adalah manusia yang paling pemberani, manusia paling kuat yang Allah pernah ciptakan sepanjang masa. Maka kaum munafik membuat kamu menjadi terpuruk, terhina dengan fitnah-fitnah mereka yang keji. Dan inilah saatnya ketika Allah membuka kebenaran tentang kebohongan yang mereka lontarkan ke kamu, untuk mengeluarkan diri dari kepengecutan ini, dan segeralah memisahkan diri dari kaum munafik ini. Dan bencana terbesar adalah dari uang kertas itu sendiri, yang ketika berubah menjadi tidak ada harganya. Ketika uang kertas itu berubah menjadi tidak ada harganya, itulah salah satu dari bencana terbesar yang akan datang. Dan kitalah yang menjadi penyebab itu semua, karena kitalah yang dengan bodohnya menukar emas dengan uang kertas. Atau mungkin para pendahulu ya, para leluhur. Ya, wallahu alam. Maka percayalah muslim, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada Allah. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Allah lah yang memiliki segalanya. Allah lah yang maha besar. Percayalah pada kekuatan Allah yang besar, dan hentikan kebodohanmu sebagai umat muslim yang masih mau memberikan profitmu kepada pemerintah atau kaum munafik yang membangun hubungan ekonomi dengan pemerintah Amerika. Wallahu a'lam.